Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 2017 Kabupaten Bogor ini mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi bulu tangkis. Perkenalkan, nama saya William Mulyatanda. Yang kelima adalah campuran. Campuran adalah satu tim yang dimana dalam satu tim tersebut terdapat dua orang yang di dalamnya terdapat satu orang laki-laki dan satu orang perempuan dan lawannya juga laki-laki. Nah, bentuk kelompok dalam permainan. Nah, selanjutnya adalah perlengkapan dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama adalah raket. Secara tradisional, raket dibuat dari kayu, kemudian aluminium atau logam ringan lainnya menjadi bahan yang dipilih. Kini, hampir semua raket bulu tangkis profesional berkomposisikan komposit serat karbon atau plastik bertulang grafit. Serat karbon memiliki kekuatan hebat terhadap perbandingan berat, kaku, dan memberi perpindahan energi kinetik yang hebat. Namun, sejumlah model rendahan masih menggunakan baja atau aluminium untuk sebagian atau keseluruhan raket. Yang kedua adalah senar. Senar memiliki ciri-ciri tanggap berlainan. Keawetan secara umum bervariasi dengan kinerja. Kebanyakan senar memiliki ketebalan 21 ukuran dan diuntai dengan ketegangan 18-30. Kesukaan pribadi sang pemain memainkan peran yang kuat dalam seleksi senar. Alat yang selanjutnya adalah kok. Kok adalah bola yang digunakan dalam olahraga bulu tangkis. Kok terbuat dari rangkaian bulu angsa yang disusun membentuk kerucut terbuka dengan pangkal berbentuk setengah bola yang terbuat dari gabus. Dalam latihan atau pertandingan tidak resmi, digunakan juga kok dari plastik. Yang keempat adalah sepatu. Sepatu bulu tangkis membutuhkan sol karet untuk cengkraman yang baik, dinding sisi yang bertulang agar tahan lama selama tarik-menarik, dan teknologi penyebaran goncangan untuk melompat. Bulu tangkis mengakibatkan agak banyak stres atau ketegangan pada lutut dan pergelangan kaki. Nah, alat yang selanjutnya adalah Teknis bulu tangkis. Yang pertama adalah sikap dasar. Sikap dasar adalah penempatan posisi diri dalam permainan bulu tangkis. Posisi berdiri yang tepat ketika berada di dalam lapangan yaitu berada di bagian tengah lapangan dengan posisi kaki agak membuka dan lutut tekuk. Kemudian, kondisikan supaya badan tetap nyaman dan rileks. Yang kedua, memegang raket. Forehand grip. Forehand grip adalah teknik memegang raket dengan posisi raket menyanting. Memegang grip raket tampilannya seperti ketika kita berjabat tangan, kemudian antara ibu jari dan telunjuk membentuk V, dan jari lainnya memegang raket dengan erat. Backhand grip. Backhand grip adalah pegangan grip yang hampir mirip dengan forehand grip, tetapi posisi ibu jari terpisah dengan keempat jari lainnya. Lalu ada servis. Servis forehand yang biasanya dilakukan dalam olahraga bulu tangkis, yakni dengan mengandalkan jarak pukul yang rendah antara garis net dengan kok. Sementara itu, untuk servis forehand tinggi hampir sama dengan servis forehand rendah. Tenaga yang lebih besar untuk memukul kok supaya bisa melambung tinggi dan jatuh di belakang garis lawan. Selain itu, ada juga servis backhand yang umumnya dipakai oleh atlet bulu tangkis, terutama pada ganda. Saat melakukan servis ini,
Kok akan tipis dengan net sehingga akan menyulitkan lawan. Berikutnya adalah pukulan netting. Pukulan netting adalah pukulan yang dilakukan pemain dengan cara diarahkan sedekat mungkin ke daerah net lawan. Teknik pukulan ini dilakukan dengan sentuhan tenaga yang halus dan berhati-hati. Berikutnya ada pukulan drive. Ya, ini adalah teknik dengan pukulan cepat dan mendatar. Teknik yang satu ini sering dipakai ketika bermain. Berikutnya ada overhead. Ya, ini adalah teknik yang dilakukan dengan memukul kok ketika posisinya berada di atas kepala, dan biasanya pukulan ini bertujuan untuk meletakkan kok ke bagian belakang lawan. Berikutnya ada teknik dasar, sikap, dan gerak kaki. Sikap, siap, dan gerak kaki lincah diperlukan untuk menjangkau kok dengan cepat dan menjaga keseimbangan saat menyerang maupun bertahan. Berikutnya ada di sini ada teknik dasar pukulan servis. Servis merupakan pukulan awal untuk memulai permainan. Ada dua jenis servis, yaitu servis pendek dan juga servis panjang yang digunakan, tergantung strategi yang digunakan. Oke, di sini ada teknik dasar dan pukulan lob dan juga drop shoot. Pukulan lob dilakukan untuk mengirim kok tinggi dan jauh ke belakang lawan. Sementara drop shoot digunakan untuk menjatuhkan kok tipis di dekat net. Oke, selanjutnya adalah teknik dasar smash. Smash adalah pukulan keras dan tajam ke arah bawah untuk mengakhiri rally dan mendapatkan poin. Biasanya digunakan dalam serangan cepat. Oke, yang selanjutnya adalah strategi permainan tunggal dan ganda. Permainan tunggal mendekati atau menekankan kecepatan dan jangkauan, sedangkan permainan ganda menekankan kerja sama dan pembagian peran antar pemain. Sikap fair play dalam permainan. Seperti yang kita lihat, fair play itu adil dalam bermain. Dalam permainan bulu tangkis, penting untuk menjunjung sportivitas, menerima hasil dengan lapang dada, serta sikap fair. Dimensi lapangan bulu tangkis. Panjang lapangan 13,4 meter, lebar lapangan 6,1 meter untuk ganda, dan untuk tunggal lebar lapangannya 5,18 meter. Tinggi tiang net 1,55 meter dan tinggi tengah net 1. Dimensi lapangan. Manfaat bermain bulu tangkis. Bermain bulu tangkis melatih kebugaran jasmani, ketangkasan, daya tahan tubuh serta membentuk sikap disiplin, kerjasama, serta tanggung jawab. Manfaat refleksi dan penutup. Jangan menguasai teknik dan memahami nilai-nilai dalam permainan bulu tangkis, kita dapat bermain bulu tangkis dengan lebih baik dan menjadikan olahraga ini sebagai gaya hidup. Refleksi